Selamat pagi, hari ini hari Rabu tanggal 3 September 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan baut panel PLTS auto backup. Ini pesanan dari saudara Ahmad Azrai di Medan, Sumatera Utara. Untuk tampilan depan seperti ini ya. Di sini ada indikator untuk input PLN, indikator input PLTS atau inverter, kemudian ada wattmeter dan baterai capacity. Kemudian di bawah ada selektor untuk memilih modenya. Yang pertama ada auto, PLTS dan PLN. Lalu kita lihat di bagian dalam. Di bawah sini ada terminal untuk input dan output ya, sebelah kiri ada input dan output. Input yang dihubungkan dengan PLN atau listrik pendampingnya nanti. Lalu output dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Kemudian untuk baterai, yang tengah ini baterai, pemasangan tidak boleh terbalik ya, plus atau positif di sebelah kanan, minus atau negatif di sebelah kiri. 48 volt DC tidak boleh terbalik. Kemudian yang paling kanan ini adalah untuk panel surya, pemasangan juga tidak boleh terbalik, plus di sebelah kiri, minus di sebelah kanan atau negatifnya sebelah kanan. Pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 48 volt DC. Kita lihat dulu ke depan. Kami jelaskan dulu untuk cara kerjanya dari 3 mode ini ya. Yang pertama adalah auto. Untuk auto ini prioritasnya adalah menggunakan PLTS. Jadi nanti ketika keduanya tersedia, PLN tersedia, PLTS tersedia, maka outputnya adalah PLTS. Ketika baterai nanti berkurang di bawah 50% dari kapasitasnya, maka akan otomatis berpindah ke PLN. PLTS atau inverter di sini sebagai backup sewaktu listrik PLN padam, seperti itu ya. Ketika nanti listrik PLN padam, akan otomatis switch ke PLTS. Nah, pada saat ini, pada saat switch ke PLTS ini, pada saat listrik PLN padam, nanti ketika baterai di bawah 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, inverter atau PLTS akan dimatikan dan dinyalakan kembali setelah baterai terisi di atas 40% atau pada tegangan 47 volt. Dinyalakan kembali. Tetap outputnya menggunakan PLN ya. Ketika PLN sudah menyala kembali, akan berpindah ke PLN lagi dan berpindah ke PLTS setelah baterai terisi lebih dari 80% atau pada tegangan 50 volt. Akan berpindah ke PLTS, seperti itu untuk mode auto. Kemudian mode PLTS ini akan terus-menerus menggunakan PLTS. PLN hanya sebagai backup ketika nanti baterai di bawah 45 volt atau di bawah kurang lebih 30% dari kapasitasnya, inverter dimatikan, akan berpindah ke PLN. Untuk PLN, untuk yang terakhir mode PLN ini sebaliknya akan menggunakan PLN secara terus-menerus, dan ketika listrik PLN padam akan berpindah ke PLTS secara otomatis ya. Sama, baterai di bawah 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya akan dimatikan inverter dan dinyalakan kembali setelah terisi lebih dari 40% atau di atas tegangan 47 volt. Oke, seperti itu untuk sistem kerjanya. Di dalam kita lihat di sini ada untuk WiFi. Jadi nanti bisa monitoring outputnya, penggunaannya berapa kWh bisa dimonitor di sini. Nanti ada aplikasinya, ini menggunakan Sonoff ya, e-wheeling. Lalu di sini ada VA protector. Jadi nanti ketika arus berlebih, tegangan berlebih, arus atau tegangan drop akan diproteksi, dia akan memutus outputnya sampai nanti diperbaiki, seperti itu. Misalnya tegangan di bawah 180 volt akan dimatikan, ketika tegangan sudah naik di atas 200 volt akan dinyalakan kembali, seperti itu. Lalu di sini ada MCB baterai. MCB baterai yang pertama ini nanti yang terhubung dengan inverter ya. Inverternya di sebelah sana. Minta kabel jumbo 6 mili. Warna merah Inverternya sebelah sana. Kemudian di sini ada MCB output. Lalu MCB baterai. MCB baterai yang kedua ini terhubung dengan MPPT ya di sebelah sini. Kemudian yang keempat adalah MCB untuk soft start.
yang terakhir untuk MCB PV atau panel surya yang juga terhubung dengan MPPT. Nanti ini untuk arrestor sebagai groundingnya terhubung di sini ya. Nanti fungsinya untuk menetralisir apabila ada gangguan dari alam ya, dari petir, untuk mengurangi gangguan di panel surya agar dibuang ke grounding ini. Ini nanti dihubungkan ke ground. Oke, seperti itu. Kita coba, kita nyalakan ya. Untuk menyalakan pertama kali kita soft start-nya dulu. Soft start on. Oke, kita tunggu kurang lebih 5 detik baru MCB baterai yang paling kiri kita naikkan seperti ini. Nah, sudah, inverter sudah menyala. Indikator LED hijau menyala di bawah, indikator LED merah di atas menyala, artinya inverter sudah on. Kita lihat di sini outputnya 220 volt ya, normal. Tegangan baterai kita 50 volt. Oke, seperti itu. Nah, setelah MCB baterai ini naik, MCB soft start ini diturunkan lagi. Ini sudah tidak diperlukan ya. Soft start hanya digunakan pertama kali saat memulai menyalakan. Tujuannya untuk memproteksi, untuk menghindari sistem proteksi pada baterai terpicu. Begitu. Jadi karena ketika dinyalakan akan membutuhkan arus yang banyak, nanti baterai akan memproteksi. Nah, untuk menghindari itu kita menggunakan soft start. Oke, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah MCB baterai yang kedua kita naikkan. Pastikan dulu MPPT sudah menyala dengan baik seperti ini. Informasi baterai ditampilkan, belum ada PV ya. Tegangan baterai 50 volt sudah ditampilkan seperti ini. Baru kita naikkan MCB PV seperti ini. Oke, untuk dua ini MCB baterai yang sebelah kanan dan MCB PV ini harus berurutan ya menyalakannya, harus berurutan seperti ini. Kemudian untuk mematikan sebaliknya, PV dulu baru baterai seperti itu. Kalau menyalakan baterai baru PV, matikan sebaliknya. Oke. Saat ini inverter sudah menyala, kita naikkan MCB outputnya. Kita lihat di sini sudah on ya. Kita lihat sudah menyala untuk WiFi-nya. Oke, sudah on. Belum ada beban, jadi tidak ada yang terukur. Kita lihat di bagian depan, wattmeter sudah menyala. Nah, ini indikator PLTS sudah menyala ya, artinya inverter sudah on. Paling atas sebelah kiri pada bagian wattmeter ini ada beberapa informasi. Paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah tegangan output dari box panel ini. Sekarang terbaca tegangan output inverter ya, 220 volt. Kemudian di bawahnya adalah daya yang terukur saat ini yang warna kuning. Oke, ini baru 1 watt, ini karena belum ada beban. Kemudian di bawahnya lagi adalah suhu terukur di dalam ruangan box panel ini. Kemudian sebelah kiri paling atas warna merah itu adalah arus, di bawahnya lagi timer, di paling bawah ini adalah power factor dan atau total konsumsi daya. Kita berikan input dari PLN. Oke, input PLN sudah masuk, indikator PLN sudah menyala. Pada saat sekarang switch auto ya, modenya auto. Untuk output kami hubungkan dengan kipas ini ya. Oke, untuk beban kami menggunakan kipas ini ya sebagai bebannya. Nah, saat ini berjalan kurang lebih 50 watt adalah kipas sebagai beban. Saat ini kami akan tes secara fungsi dulu, nanti kami akan lanjutkan untuk video tes load atau tes beban inverternya. Kita akan tes sampai kurang lebih di 3000 watt. Switch auto, output PLTS ya. Kita coba switch ke PLN dulu. Seperti ini, sudah PLN, kita lihat tegangan PLN 221 volt. Lebih rendah ya. Kita pindah ke PLTS lagi. Nah, ini kita lihat tegangan PLTS atau inverter lebih tinggi dari tegangan PLN.
Oke, itu nanti kita sebagai acuan untuk membedakan sedang berada di mode PLN atau PLTS ya. Saat ini sedang menggunakan PLTS, kita menggunakan mode auto, outputnya PLTS. Kita coba kita turunkan tegangannya. Saat ini tegangan 50 volt, kita turunkan di bawah 48 volt atau kurang lebih 50%. Nah, sudah di bawah 48 volt, maka otomatis akan berpindah ke PLN ya. Outputnya sekarang adalah PLN, atau kita bisa cek di sini. Nah, ketika indikator LED merah di sini menyala, artinya kita sedang menggunakan listrik dari PLN outputnya. Oke, seperti ini ya. Ketika nanti di sini PLTS atau inverter tetap standby, sewaktu-waktu listrik PLN padam akan membackup secara otomatis. Kita matikan listrik PLN, oke, langsung terbackup ya, langsung terbackup. Kipas tetap menyala atau bebannya tetap menyala. Nah, kita coba turunkan tegangannya. Kita asumsikan sekarang baterainya berkurang sampai di bawah 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitas baterai. Oke, sudah mati. PLTS atau inverter dimatikan seperti ini. Akan dinyalakan lagi di atas tegangan 47 volt. Kita coba. Nah, sudah 47 volt, inverter menyala. Normal ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Normal. Listrik PLN masih padam, kita nyalakan kembali listrik PLN, maka akan berpindah ke PLN kembali ya. PLTS akan standby, tetap menjadi backup. Kita naikkan listriknya, maksud saya tegangan baterai kita naikkan di kurang lebih 50 volt atau kurang lebih 80% dari kapasitasnya. Oke, sudah di atas 50 volt, maka berpindah kembali menggunakan PLTS. Oke, normal ya. Jadi secara fungsi untuk mode auto normal, kita switch ke mode PLTS. Outputnya tetap PLTS, PLN standby. Sewaktu-waktu nanti baterai habis ya, baterai habis akan pindah ke PLN. Kita coba turunkan baterainya di bawah 45 volt. Oke, ini sudah 47, masih tetap menggunakan PLTS. Nah, di bawah 45 volt, PLTS dimatikan, berpindah ke PLN secara otomatis, tidak ada kendala. Oke, kita nyalakan lagi. Kita pindah ke mode yang berikutnya adalah mode PLN. Outputnya adalah PLN secara terus menerus. PLTS atau inverter akan standby membackup. Kita coba matikan listrik PLN. Seperti ini, listrik PLN padam. Outputnya langsung berpindah ke PLTS. Kita nyalakan lagi PLN-nya, berpindah ke PLN lagi. Seperti itu. Jadi untuk 3 mode ini normal ya. Kami pastikan semua dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Oke, secara fungsi semuanya dalam keadaan baik, tidak ada masalah. Kami akan lanjutkan tes beban. Kita akan tes seberapa sampai beban berapa watt nanti kemampuan inverternya. Kita coba kurang lebih pada 3000 watt sesuai spesifikasinya. Oke, untuk video yang pertama sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut video yang kedua. Terima kasih.